Saya serahkan ke Mas Rifki. Mungkin nanti yang ada yang kurang jelas, nanti bisa dilihat lagi di rekaman YouTube-nya. Sebentar, Mas Rifki. Nah, monggo Mas Rifki, sudah bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, teman-teman yang lain tolong di-mute ya sebelum sesi tanya jawab. Terima kasih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Rifki. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dalam Zoom meeting malam hari ini. Pada tema malam hari ini saya membahas tentang Wingate Operasi Komando Hayam Wuruk. Mungkin saya mau share screen dulu Mas Adi. Sudah bisa, Mas? Sudah muncul di layar teman-teman semua? Sudah. Baik, judul kali ini adalah Wingate Action Komando Hayam Wuruk, jejak dan perjuangannya dalam merebut Surabaya. Adapun sumber referensi dalam materi kali ini adalah menggunakan buku dari Bapak Pamuraharjo sebagai Komandan Operasi Hayam Wuruk yang berjudul Gerilya dan Diplomasi, dan buku karya Mukardi, Lahirnya Sebuah Lembaga Pendidikan Kader Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Kancah Revolusi 1945. Adapun dari Komando Hayam Wuruk adalah berdasarkan perintah siasat nomor 1 Panglima Besar Sudirman, yaitu tidak akan melakukan pertahanan yang linier. Tugas memperlambat kemajuan serbuan musuh serta pengungsian total, semua pegawai dan sebagainya, serta bumi hangus total. Ketiga, tugas membentuk kantong-kantong di tiap under distrik militer yang mempunyai pemerintahan gerilya disebut Welkreis, yang totaliter dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan. Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal untuk berwingate menyusup kembali ke kantong daerah asalnya dan membentuk kantong-kantong sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang besar. Adapun maksud inti dari isi perintah siasat nomor 148 ini agar tidak dilakukan pertahanan linier, sehingga untuk memperlambat serangan atau serbuan para musuh, membentuk kantong-kantong di tiap militer yang mempunyai pemerintahan gerilya, dan membentuk kantong-kantong sehingga Pulau Jawa akan menjadi satu medan gerilya yang besar. Hal ini perlu dicapai dengan adanya pimpinan yang totaliter, artinya dibentuk suatu pemerintahan militer gerilya yang dipegang oleh lurah sampai kepada pimpinan tertinggi. Dalam hal ini Panglima Besar Sudirman. Kedua, politik non-kooperatif dan non-kontak yang tegas. Semua aparat pemerintah dilarang melakukan kebijakan dalam hubungannya dengan musuh. Organisasi TNI dengan 3 macam tugas. Pasukan mobile yang bertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personel. Pasukan teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan statis. Melaksanakan wingate atau menyusup ke daerah kekuasaan musuh yang ditinggalkan karena hijrah untuk diisi dengan kekuatan gerilya untuk menciptakan kantong di daerah tersebut. Di mana perang gerilya ini langsung dipimpin oleh Jenderal Sudirman dengan membuat benteng pertahanan melalui hutan, bukit, pegunungan yang ada di Jawa untuk melawan para penjajah. Kemudian dasar pembentukan Komando Operasi Hayam Wuruk dibentuk oleh Kolonel Sungkono dengan surat perintah siasat nomor 2 GMDT Dar 24, di mana Komando Hayam Wuruk di luar susunan Desember 1948. Tujuan dari Komando Hayam Wuruk adalah untuk merebut kembali Surabaya melalui rute Mojosari dan Sidoarjo. Menunjukkan pada dunia internasional bahwa TNI masih ada. Konsep Wingate Action ini adalah penyusupan ke daerah lawan dalam skala besar-besaran ke dalam basis musuh. Tidak setiap gerakan penyusupan dapat dikatakan sebagai Wingate Action. Suatu gerakan dikatakan wingate jika terdapat gerakan musuh mulai menyerang kedudukan Republik. Justru pada saat bersama pasukan Republik masuk ke daerah pendudukan. Kedua, tidak melakukan serangan yang berakibat musuh menyiagakan pasukannya
untuk menghadang jalan masuk menuju arah Winfield Excel. Ketika Mayor Pamuraharjo menerima perintah ini, beliau sempat berkata, waktu menerima tugas itu saya merasa gemetaran, karena sama sekali tidak disebutkan garis mundurnya. Yang ada hanya garis maju. Tidak ada batas waktu kapan operasi ini selesai. Operasi baru bisa dianggap selesai jika Belanda sudah diusir. Mas Rifki nge-lag ini. Yang lainnya teman-teman bisa mendengar saya ya? Bisa, bisa. Bisa, Mas Nah, Adi. Berarti trouble internetnya Mas Rifki ini. Kita tunggu aja. Keputus ini kayaknya Mas Rifki ya. Teman-teman mohon maaf ini Mas Rifki terputus ini koneksinya. Ini ada Mbak Diavita. Mbak Dia, apakah sama Mas Rifki? Wah, dua-duanya nggak bisa dikontak ini. sebentar Mas. Oh ini bisa. Bunda, Bunda, Bunda. Sebentar ya, kita tunggu Mas Rifkinya berusaha masuk lagi. Lagi di rumah ini Mbak Dia. Mohon maaf sebentar ya Mas Adi, ada masalah ini wifi-nya. Iya, nggak apa-apa, nggak Sebentar apa-apa. ya. Mbak. Santai. Iya, sebentar mohon maaf. Nggak apa-apa Mbak, tenang aja. Ini Mas Rifki sudah bisa masuk lagi. Mas Rifki, monitor udah masuk.
Iya, ujung-ujungnya yang jaluk. Mut. Aku masuk. Mas Adi. Sudah masuk, Mas Rifki. Ini udah masuk ke tampilannya slide. Oh, tampilan slide sudah masuk ya? Ya, masuk. Komando Hayam Wuruk 1-8 ini ya, sama Belanda. Oh iya. Saya lanjutkan ya, bahwa Komando Hayam Wuruk ini terdiri dari Batalion Bambang Yuwono. Di mana inti kekuatannya ada pada 1.208 prajurit dengan persenjataan 1:1. Kemudian Batalion Cipto 458 prajurit dengan persenjataan 1:2. Batalion Mansur Solihi 776 prajurit dengan persenjataan 1:1. Dan Batalion Isa Idris 740 prajurit dengan persenjataan 1:3. Dan STM Surabaya 4 seksi, mobil brigadir polisi 400 prajurit dengan persenjataan 1:1. Dan ada tambahan kompi Sumatera yang menyusul kemudian. 3 batalion pertama merupakan pasukan tempur dan satu. Belakangan muncul bantuan dari Batalion Munasir yang menggantikan posisi Batalion Isa Idris yang tidak begitu aktif di Mojokerto. Mayor Isa Idris memilih berkonsentrasi di perbatasan Mojokerto-Jombang. Kemudian Kompi Sumadi dari Batalion Priok Sudarmo yang bergabung ke Komando Hayam Wuruk setelah mengundurkan pasukannya yang terdesak dari Palah dan Mendalan Malang. Kemudian dari Belanda yang bertugas di Mojokerto yaitu Marine Brigade dan dari Kenil KL Barisan Cakra. Dan ini adalah foto-foto para perwira komando Hayam Wuruk. Di antara yang sebelah kiri adalah Mayor Pamurah Harjo, kemudian Mayor Cipto, kemudian dari Mobrik ada Sucipto dan Kusumo, dan mantan Kapolri Widodo Budidarmo. Kemudian yang di bawah kiri ada Mansur Solihi, dan Kapten Munasir Ali bersama anak buahnya Letnan 1 M. Sakir dan Letu Suwarno. Kemudian ada Kompi Sumadi yang masih berpangkat kapten waktu itu. Dan ini adalah rute Wingate Action Komando Hayam Wuruk. Tanggal 26 di rumah administrator Perkebunan Wonosalam, Jombang. Tanggal 27 Desember 1948, pasukan bergerak dalam jumlah besar dengan formasi keberangkatan dan Bambang Yuwono disusul Batalion Mansur Solihi, kemudian Batalion Cipto. Komando Hayam Wuruk berada di Batalion Cipto. Batalion Isa Idris menyusul di belakang komando dan kemudian menunggu di Gumeng. Mobil brigade bergerak sendiri untuk mengamankan lambung Hayam Wuruk dengan menyerbu di Noyo. Tanggal 28 Desember 1948, desa ini dipilih sebagai markas awal Komando Hayam Wuruk sebelum meneruskan perjalanan ke Pacet, dan desa ini dirasa aman dari patroli. Desa ini berada di area pegunungan. Desa tersebut bernama Gumeng di Kecamatan Gondang. Kampung yang berada di kaki pegunungan Anjas Moro ini sekitar 28 km arah selatan kota Mojokerto. Pertempuran di Gumeng, Mojokerto pada siang hari tanggal 31 Desember 1948. Kapten Sunaryo dari Komandan Kompnya untuk apel di lapangan Gumeng. Aktivitas pasukannya yang berada di lapangan terbuka tersebut memancing pesawat patroli Belanda untuk melihatnya, sehingga sangat mudah bagi Angkatan Udara menghancurkan Kompi Sunaryo lewat serangan udara. Tembakan dari pesawat udara itu membawa banyak korban prajurit dan warga termasuk Komandan Kompi
Kapten Sunario. Dan ini adalah peta waktu gugurnya Kapten Sunario di lapangan terbuka. Di gambar itu terlihat Kapten Sunario apel dengan pasukannya, kemudian datanglah pesawat yang waktu itu sudah diingatkan oleh Mayor Pamu untuk segera sembunyi. Namun tidak lama kemudian Kapten Sunario lebih dulu tertembak pesawat Belanda, sedangkan Mayor Pamu selamat setelah berlindung di balik batu besar. Dan ini adalah Tugu Perjuangan Gumeng, Mojokerto, di mana korban tewas mencapai 27 orang lebih, yang terbanyak dari Kompi Sunario. Daerah Pacet ini berada di dalam aksi agresi militer 2, karena Pacet dianggap lokasi yang strategis dan menjadi sasaran kedua belah pihak yang berbagai menguasainya. Pada tanggal 1 Januari 1949, Pacet diserang Batalion Munasir Ali. Kemudian Batalion Cipto menyerang Celaket. Batalion Bambang Yuwono menyerang Pugeran. Mobil Brigade menyerang Dinoyo dan Kompi menyerang Pacet dengan korban 20 tentara. Dalam pertempuran mendadak tersebut, Panzer mutar haluan dan terpeleset ke sungai, sehingga tidak dapat bergerak lagi. Panzer ditinggalkan oleh Belanda dan dapat dirampas oleh Batalion Sucipto. Pacet yang berhasil direbut TNI oleh Belanda dianggap daerah penting di daerah operasi Komando Hayam Wuruk. Karena dengan menguasai Pacet, maka akan memudah mengontrol jalur Surabaya-Malang dengan sebelumnya menyerang wilayah Celaket, Trawas menuju Tretes ataupun menuju Selekta, Batu, dan Malang lewat jalur pegunungan. Pertempuran Padusan Pacet ini melibatkan Kompi Sumatera dikenal dengan nama dengan Komando Hayam Wuruk yang sebelum beroperasi di selatan Mojosari. Pada tanggal 30 Januari 1949, Belanda bergerak dari dua jurusan untuk menyerang Pacet. Pertama dari daerah Trawas menggunakan Pacet dan infanteri dari arah Sumber Brantas menggunakan jalur setapak menuju Pacet. Rencana Belanda adalah mengembur TNI dari arah Trawas dan berharap TNI melarikan diri ke arah Sumber Brantas dan akan mudah disergap oleh infanteri Belanda yang sedang menuju di sana. Kompi Sumadi memulai serangan di pagi hari saat sergeant Belanda sedang mandi di sungai. Tanpa perlawanan mereka dapat dihantam Kompi Macan Putih. Belanda kemudian membalas serangan Kompi tersebut dengan bombardir dari udara. Serangan udara dengan pesawat P-51 Mustang ini membawa korban Serma Fakih dan 3 anggota TNI gugur bersama warga desa Padusan yang bernama Supingi, Kaida, Nyaimur, dan Sarpia. Dan ini adalah Tugu Perjuangan yang dibangun untuk mengenang perjuangan Kapten Sumadi di daerah Padusan. Yang sebelah kiri adalah tugu yang lama, kemudian direnovasi menjadi Tugu Perjuangan yang bernuansa candi-candi di Majapahit. Dan jalannya pertempuran di Mojosari Selatan dapat diceritakan sebagai berikut. Pertempuran besar ini terjadi pada tanggal 12 Februari 1949, mulai pukul 06.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat, yang melibatkan TNI melawan KL, NIL, Marine Brigade, dan Barisan Cakra. Komando Hayam Wuruk seharusnya mulai gerakan melintasi Jalan Raya Gempol Pandaan yang akan dimulai 12 Februari 1949 pukul 3, namun terlambat hingga pukul 6. Tentara Belanda ternyata lebih dulu menyerang dari berbagai arah, menyebabkan komunikasi antar batalion terputus dan kedudukan TNI makin terdesak. Masing-masing prajurit berusaha meloloskan diri dari jepitan tentara Belanda.
Belanda mendesak pasukan TNI untuk ke arah Kali Ngembeh dengan harapan mempermudah penghancuran TNI. Pada pertempuran ini, 1.000 rakyat Mojosari Selatan dimanfaatkan menjadi tameng bagi tentara Belanda. Rakyat yang berada di desa dipaksa berbaris dengan formasi tentara Belanda berada di belakang rakyat dengan memakai pakaian rakyat agar bisa mendekat ke posisi kedudukan TNI. Anggota TNI yang tidak menduga ada tentara Belanda yang mendekat kesulitan dalam melakukan perlawanan, dikarenakan banyaknya rakyat yang menjadi tameng hidup sehingga korban berguguran dari rakyat akibat tertembak dari TNI sendiri dan Belanda. Adapun tujuan Belanda menggunakan tameng hidup untuk menekan psikologis rakyat agar tidak mendukung TNI. Komandan Batalion Mayor Cipto tertangkap dalam pertempuran besar sekitar pukul 15. Dalam pertempuran 12 Februari 1949 itu, hampir separuh pasukan Komando Hayam Wuruk hilang atau gugur. Setelah Belanda berhasil menguasai wilayah Mojokerto Selatan, pasukan Hayam Wuruk mendapat tekanan dari lawan. Mereka terkepung di barat Pesanggerahan, dari Puguran hingga Delanggu berjajar tank Belanda, dan dari Pacet serta Mojosari pasukan infanteri Belanda menyebut posisi para pejuang. Dalam pertempuran di Mojosari Selatan, tentara Belanda mengalami kerugian besar, yaitu 6 prajuritnya tewas bersama 2 panser, serta 1 truk yang terbakar habis di daerah Mojoroto. Sebelumnya, Belanda telah kehilangan 1 pesawat yang jatuh tertembak di Pacet. Jatuhnya pesawat tersebut disambut gegap gempita rakyat Pacet yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut. Akibat kekalahan tersebut, Belanda mengundurkan pasukannya dari Pacet, sehingga bendera Belanda yang berkibar di daerah Pacet diturunkan, dirobek bagian birunya, dan dinaikkan kembali bendera merah putihnya. Belanda mengundurkan pasukan ke arah utara, sehingga Batalion Cipto dengan mudah merebut daerah Celaket. Kemudian batalion ini mengambil posisi menjaga bala bantuan Belanda yang kemudian datang dari arah Trawas. Batalion Cipto berencana menghancurkan jembatan Gembolo yang memiliki nilai taktis bagi panser Belanda dan kendaraan lainnya. Jembatan Gembolo ini terletak di perbatasan Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Bantuan Belanda kemudian tertahan di jembatan Gembolo. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan, langsung diserang dengan pendadakan sehingga 3 truk yang penuh prajurit masuk jurang. Sedangkan dari pihak TNI juga jatuh korban, namun tidak banyak. Jatuhnya korban justru dari ledakan mortir kawan sendiri, di mana mortir tersebut buatan dari Mayor Suwido Brigade As yang dibuat dari bekas pabrik gula mercon Kediri, sehingga sering meledak sendiri dalam laras dan membuat anggota TNI yang menjadi korban. Kemudian di tempat lain, yaitu di daerah Kerembung, terjadi pertempuran, yaitu terjadi pada bulan Februari 1949 melibatkan anggota Komando Hayam Wuruk dari Batalion Bambang Yuwono. Terdapat 3 seksi yang berhasil menyeberangi Kali Porong. Dari informasi itu, Belanda ternyata memperkuat kedudukannya di daerah Porong dan Mojosari karena sudah mengetahui rencana penyusupan menuju Surabaya. 1 seksi dari TNI berhasil kembali ke selatan, 1 seksi terjebak di Japanan dengan komandan seksinya tertawan. Kemudian 1 seksi dari Letnan Muda Sarwi terjebak di tengah ladang tebu yang akhirnya dengan mudah dihentikan oleh Belanda. Dari pertempuran tersebut, akhirnya Komando Hayam Wuruk mengalami kehancuran, yaitu pertempuran di Ngembeh yang menyebabkan kehancuran awal pasukan pendukung Komando Hayam Wuruk. Mayor Sucipto yang tertangkap di pertempuran Ngembeh dibawa ke Surabaya pada tanggal 12 Februari sekitar pukul 15. Pasukan Komando Hayam Wuruk tercerai-berai sehingga dikumpulkan kembali oleh Mayor Kadim Prawiro Dirjo. Mayor Pamura Harjo masuk ke Surabaya April 1949. Setelah beberapa hari kemudian tertangkap di Hotel Miranda di Jalan Simpang, Surabaya. Mayor Pamura Harjo dan Mayor Sucipto akhirnya menjadi tawanan berada di sel penjara Kalisosok, Surabaya. Adapun penyebab kegagalan Wingate Action Komando Hayam Wuruk ini terjadi karena adanya dualisme kepemimpinan dalam Komando Operasi Hayam Wuruk, yaitu Mayor Kadim Prawiro Dirjo yang turut memberi perintah dalam batalion, sehingga membuat kebingungan pasukan tempur Komando Hayam Wuruk. Kedua adalah serangan terhadap pos-pos kecil yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Komando Hayam Wuruk, karena berdampak semakin diperkuatnya pertahanan Belanda yang akan menuju Surabaya oleh tentara Belanda itu, sehingga menghambat misi merebut Surabaya. Wingate Action tidak dilakukan dengan senyap dan rahasia dalam menerobos penjagaan Belanda.
Ada kemungkinan bocornya informasi dari pihak luar tentang upaya penerobosan maupun dari pihak dalam sendiri yang mengadakan serangan. Komandan Operasi Hayam Wuruk dianggap kurang mengenal medan gerilya yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga banyak pasukan gerilya yang terjebak dalam pertempuran dan mengalami kehancuran besar-besaran. Namun dampak perjuangan Komando Hayam Wuruk dalam gerilya sangat besar, yaitu berhasil mengikat kekuatan musuh untuk tetap bertahan di daerah demarkasi Renville, menghambat gerak laju musuh yang menyerang ke daerah Republik, kemudian memberikan jalan bagi Wingate Action Brigade Damar Wulan untuk masuk ke daerah pendudukan musuh di wilayah timur Jawa. Wingate Action Komando Hayam Wuruk merupakan perjuangan yang sangat penting dalam kerangka perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan usaha dari Komando Hayam Wuruk tersebut merupakan tindakan kondisi atau unsur yang sangat diperlukan dan penting walaupun pasukan tersebut mengalami kehancuran total di Ngembe. Namun kehancuran tersebut tidak membuat dampak yang signifikan dari keseluruhan perjuangan TNI dalam mengusir Belanda dari Indonesia. Pada 3 Agustus 1949, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, A.H. Loving menghentikan tembak-menembak, begitu juga yang dilakukan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam usahanya menghentikan pertikaian militer kedua negara. Dan jejak-jejak pertempuran Komando Hayam Wuruk itu kini kita bisa saksikan, yaitu adalah adanya patung pejuang Padusan di Kecamatan Pacet. Kedua, Jalan Yon Cipto yang ada di Kecamatan Pacet, tempat gerilya Batalion Sucipto. Ketiga, Jalan Komando Hayam Wuruk di Kecamatan Pacet. Kemudian ada Tugu Perjuangan Padusan, Kecamatan Pacet. Monumen Macan Putih dari Kapten Sumadi, dan nama Jalan Majen Sumadi. Keenam, ada Tugu Peluru Gondang di Kecamatan Gondang. Kemudian Tugu Perjuangan Gumeng yang ada di Pegunungan Gumeng, Kecamatan Gondang. Tugu Sersan Haryono, Desa Jati Dukuh, yang dibuat oleh Yayasan Bumi Terik Batalion Sucipto. Kemudian ada Patung Pejuang Sedati, Kecamatan Ngoro, dan Monumen Cipto di depan Balai Desa Kepuh Arum, Kutorejo. Dari peristiwa tersebut, dalam buku Samkarya Birawa Anoraga disebutlah patutlah medan perang Pacet disejajarkan dengan medan perang Surabaya. Demikian materi tentang Komando Hayam Wuruk yang dapat saya sampaikan di malam ini. Saya kembalikan ke Mas Adi. Terima kasih banyak Mas Rifki. Paparannya yang menarik sekali ya, medan juang di daerah Pacet, Celaket, Cangar, ya, Ngoro. Memang kalau kita lewat ya, saya beberapa kali lewat situ juga lewatin tugu-tugu monumen yang dipaparkan Mas Rifki tadi, tapi saya nggak pernah tahu itu apa atau pernah berhenti di Tugu Juang itu ya, yang kayak candi itu, tapi ya informasinya rasanya masih kurang. Ya alhamdulillah ya, malam ini kita dapat begitu banyak tambahan ya dari Mas Rifki. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi Mas Rifki. Untuk teman-teman kalau mau ada pertanyaan silahkan ya, langsung aja ya. Malam ini ternyata kita nggak terlalu banyak pesertanya, bisa langsung tanya aja lah, kita diskusi santai. Silahkan. Ini ada yang angkat tangan, Mas Daniel. Silakan Mas Daniel Supriyadi. Oke, makasih Mas Adi. Begini Mas Rifki, tadi dari pemaparan Anda ada satu perwira yang terlibat namanya Letu atau Kapten Suwarno yang dikatakan situ terlibat mengeksekusi Syahrir. Nah ini menarik, Syahrir siapa yang dimaksud gitu ya, itu pertama. Nah kedua mengenai pertempuran di jembatan itu yang menewaskan 60 tentara Belanda. Nah di situ ada fakta menarik, ada satu pesawat tempur Belanda tertembak jatuh. Nah itu ceritanya bagaimana? Itu kalau saya sih asumsinya pasti dari pasukan Hayam Wuruk ada yang bawa kaliber 50 kali ya. Soalnya kalau menjatuhkan pesawat tempur harus dengan kaliber 50, nggak mungkin dengan Browning. itu menarik. Itu ceritanya gimana? Saya ingin tahu juga kok bisa ada pesawat tempur yang bisa tertembak jatuh. Itu kedua. Nah ketiga, kalau melihat pemaparan tadi berarti aksi Wingate untuk merebut Surabaya ini ya bisa dibilang gagal maning gitu ya. Oke, terima kasih itu saya dari saya. Terima kasih. Monggo Mas Rifki, bisa langsung aja Mas, kita
tanya jawab. Mohon maaf, suaranya terputus tadi, suaranya Pak Daniel. Halo? Pak Daniel tadi pertanyaan terputus Pak Daniel di saya. Sinyalnya Mas Rifki. Oh, sinyal. Oke. Sinyalnya mungkin. Jadi, sinyal. Oke, saya ulangi ya. Jadi Satu aja, pertama, satu dulu Pak. Ya. oh satu. Tadi disebutkan ada satu perwira namanya Lettu atau Kapten Suwarno. Ada keterangannya turut mengeksekusi Syahrir. Syahrir sih yang dimaksud ini Syahrir siapa gitu ya? Itu pertama dulu deh. Ini bisa dijawab. Terima kasih. Perdana Menteri Syahrir Pak. Oh, dalam arti mengeksekusi, dalam arti saya menculik gitu atau bagaimana? Mengeksekusi. Kan Perdana Menteri Syahrir itu kan kita tahu beliau diculik tuh. Iya, itu press action ini. Yang diculik di Solo itu kan ya, penculikan di Solo itu ya, tanggal 3 Juli 46 itu ya. Halo? Ini sepertinya koneksinya Mas Rifki nggak terlalu bagus ini. Halo, Mas Rifki. Mohon maaf ini Mas Daniel, sepertinya ini Mas Rifki beberapa kali putus nyambung dari tadi nih. Iya, nggak apa-apa. Ini kita tunggu aja pematerinya beberapa menit. Mungkin nanti kalau misalkan ini Mas Rifki nggak bisa terhubung, kita lanjut diskusinya di grup Facebook aja ya. Oh iya, baik. Sepertinya ada kendala jaringan ini. Ini sayangnya saya juga nggak menguasai ya soal ini. Atau mungkin teman-teman lain ada yang mau ngasih masukan ya, punya referensi tentang pertanyaannya Mas Daniel. Kalau Syahrir saya kurang paham ya, tapi pacet dan anti udara ini timnya Pak Gumbrek itu beroperasi di kawasan situ. Jadi dia memang punya meriam anti udara. Oh, gitu ya. Itu tahun Meriam bekas Jepang tuh ya, bekas Jepang ya. ya mungkin bekas Jepang ya. Oh, bukan. Dia ditulis mengoperasikan Bofors, Mas. Oh, Bofors ya. Ya. Ya, Jadi, Bofors peninggalan Jepang dong ya, atau peninggalan Belanda sebelum Jepang datang. iya, tapi kemudian dia jatuh ke tangan Jepang, terus kemudian dia jatuh ke tangannya pejuang kita. Tahun 46 dia menembak satu pesawat yang dikemudi sama pilot Australia. Pilotnya selamat. Oh, Di iya. kawasan Mojokerto tapi Jetis. Oh, pesawat tempur atau pesawat angkut ya, atau apa ya? Tempur. Pesawat tempur ya. Tapi pilotnya berhasil bail out ya? Iya, dan luka sempat dirawat dan terus kemudian terjadi pertukaran tawanan. Oke. Cuman kalau ini kan peristiwanya tahun 48-49 ya. Tapi kemungkinan sih masih timnya itu ada ya Pak Gumbrek dan mungkin ada yang lain lagi. Ini yang saya kurang paham. Mestinya Mas Rifki yang lebih memahami ya ini. Iya Pak Daniel. Ah ini bisa nyambung lagi. Pakai HP. Pakai HP. Monggo Mas. Iya. Laptopnya nggak kuat kayaknya. Iya. Iya Pak Daniel. Nanya yang Syahrir yang dimaksud itu siapa? Perdana Menteri Syahrir. Oh, jadi yang Lettu siapa? Suwarno ya, atau Kapten Suwarno? Saya lupa tadi. Iya Pak Daniel. Cuman itu, ini, iya. Dia ikut dalam penculikan Syahrir di Solo 3 Juli 46 itu ya? Iya Pak. Nah, kemudian yang ini pertempuran. Oke. Nah, ini kemudian mengenai pertempuran di jembatan Gembolo yang ada
pesawat tempur jatuh. Nah itu bisa cerita Aduh. kan tuh gimana bisa sampai ditembak jatuh atau meriam anti pesawat atau bagaimana? Soalnya menarik juga nih. Oh iya, ditembak yang 12,7 itu yang kemarin Pak Jani tanya itu di Pacet. Iya ya, apakah maksudnya apakah ditembak pakai 12,7 atau ada Di cerita itu tidak disebutkan senjatanya yang menembak, kemungkinan meriam anti serangan 12,7. udara pesawat tempur? Oh, Bukan meriam. Tidak pakai meriam, Pak. senapan mesin ini ya, kaliber 12 ya? Bukan mesin. Oh iya. Ya karena kalau saat itu kan kalau ada pesawat tempur tertembak jatuh, udah pasti tuh pukulan moral yang besar tuh bagi Belanda. Iya, Pak. Daniel. Kemudian yang ketiga tadi apa, Pak Daniel? Kemudian, nah berarti aksi Wingate itu untuk merebut Surabaya bisa dikatakan gagal maning dong ya? Karena Benar, Pak. ada yang bocor dan sebagainya, kemudian komandan tidak mengenal. Karena Pak Pamurah Harjo itu kan sebenarnya orang MBT Jogja, Pak Daniel. Oh iya. Tapi pengenalan medannya kurang ya? Ya, pengenalan medan gerilya Pacetnya kurang dia. Iya. Sehingga banyak kebingungan mungkin di kalangan pasukannya. Di samping itu juga ada campur tangan dari Mayor Kadim yang menjabat perwira seksi operasi Divisi 1 Brawijaya. Oke, lanjut. Ini ya, Mas. terima kasih. Ke Mas Janisari nih. Penyebab kegagalan Wingate Hayam Wuruk udah disebutkan. Kalau kita bandingkan dengan Long March Siliwangi, apa yang jadi pembeda? Pembedanya yaitu yang saya sampaikan sama kayak pertanyaan Pak Daniel tadi. Komandannya dianggap kurang mengenal medan gerilya, Mas Adi. Karena berasal dari MBT Jogja. Ya. Sehingga daerah Pacet kurang mengenal daerah-daerah yang bisa dianggap aman untuk menerobos masuk Surabaya. Kemudian serangan-serangan yang terjadi sebelum Wingate itu. Jadi yang harusnya dilakukan secara senyap tanpa menghancurkan militer Belanda, tapi itu justru dilakukan sehingga Belanda memperkuat kedudukannya di daerah Mojosari dan Kerembung. Siap, itu bikin mereka malah jadi aware ya. Iya, jadi tahu gitu kalau ada rencana untuk Surabaya. Seharusnya kan dilakukan secara senyap diam-diam tanpa menyerang kedudukan Belanda. Siap Mas, terima kasih. Ini tambahan dari Mas Zaki, pesawat yang ditembak jatuh di Pacet berjenis Very Firefly. 2 krunya tewas. Ini tambahan dari Mas Zaki. Kalau pesawat ditembak itu, pesawat Belanda ditembak itu ya, nambahin tadi dari Mas Daniel, gangguan-gangguan semacam itu lumayan intens sebenarnya. Dan itu selalu saya beberapa kali ya membaca di arsip surat kabar Belanda 46, 47 itu banyak sekali gangguan, terutama daerah-daerah sekitar Surabaya ya. Pesawat mereka ditembaki sampai kondisi rusak, beberapa jatuh. Itu ada kejadian semacam itu walaupun nggak masif ya. Di perang Surabaya sendiri aja dituliskan mereka kehilangan sampai belasan. Dan setelah itu ya masih terus berlanjut juga serangan-serangan terhadap pesawat Belanda, baik itu militer maupun komersil. Pesawat-pesawat komersil yang di Tanjung Perak itu, Tanjung Perak Airfield itu banyak yang kena juga. Jadi sasaran. Oh, di dekat Tanjung Perak dulu ada ini ya, lapangan terbang ya? Ada, Mas. Tahu saya sih bukannya Morok Rembangan ya? Iya, Tanjung Perak Airfield itu ya, Morok Rembangan Airfield itu. Itu dulu bentangnya sampai hampir Tanjung Perak itu dulu, Mas. Error. HP-mu
Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan lain lagi, silakan. Oke, oh jadi lapangan terbang di apa? Moro Kerembangan sama Tanjung Perak beda lagi dong ya? Enggak, itu sama Mas. Penyebutannya ada yang nulis Tanjung Perak Airfield, ada yang nulis Moro Kerembangan, tapi sama itu. Oh, karena mungkin lokasinya berdekatan kali ya? Enggak, memang satu tempat itu. Oh, iya. Itu kita pernah bahas di Zoom juga. Ada rekamannya kok tentang sejarahnya Moro Kerembangan, Airfield itu foto-fotonya, petanya, terus peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ ada. Nanti saya itu kirim ya, saya nggak ikut itu webinar. Oke, silakan yang lain lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Mas Zaki, Fairy Firefly ini yang ditembak jatuh jenisnya sama yang di Madura itu juga ya Mas, Bangkalan ya? Iya betul sekali Mas. Jadi jenisnya sama, hanya kode pesawatnya yang berbeda. Jadi itu ditembak dari atas, ditembak dari posisi Kemeloko. Ditembak dari posisi Kemeloko Pacet, terus pesawatnya jatuhnya mengarah ke Anjasmoro. Dua pilotnya, dua kru sebenarnya. Yang satu berpangkat sersan, yang satu berpangkat kopral. Dua-duanya tewas. Dimakamkan di Kembang Kuning. Gitu Mas. Terima kasih. Oh ya, terus Pak Sumadi seingat saya punya senjata berat 20 mm yang juga pernah digunakan di Mendalan pada saat menembaki tentara konfederasi Belanda. Ingat saya itu. Kemungkinan yang menembak Firefly ya, yang senapan mesin 20 mm. Siap. Terima kasih Mas Zaki, tambahnya Mas. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kita ngobrol santai di sini. Atau mungkin ada yang menanggapi. Teman-teman ada referensi lain yang pernah dibaca, silakan di-share. Mas Adi, izin bertanya Mas Adi. Siap Mas. Tadi saya dengar ada pasukan Belanda dengan tameng sekitar 1.000 raket dan hampir semua 1.000 raket tertembak oleh TNI. Kok bisa begitu ya? Apa nggak ada alternatif lain untuk menghindari pertumpahan darah dari raket sendiri gitu? Terima kasih. Gimana Mas Rifki, monggo Mas. Wah ini putus lagi kayaknya. Cuman gini Mas Lufti ya, saya jawab aja. Ini saya cuman gambaran saya ya Mas. Tadi kan dituliskan dalam literatur bahwa pasukan Belanda juga menggunakan pakaian serupa penduduk. Sedangkan di depan mereka penduduk yang sebenarnya dijadikan tameng. Ketika kontak senjata pecah dari jarak yang tidak terlalu dekat tentunya, mereka menggunakan senjata api, tentunya pihak kita juga kesulitan mengidentifikasi ini mana yang penduduk, mana yang Belanda yang menembaki mereka. Jadi ya apalagi mereka istilahnya menyandera ya dalam jarak yang dekat ya tentunya akan sangat kesulitan. Seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Adi. Iya, sama-sama. Mas Rifki, sudah masuk kah? Mas Rifki. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mas Tovan Hidayat, kapan kota Surabaya diserahkan dari Belanda ke TNI? Bulan Agustus itu sudah mulai penghentian ya, gencatan senjata dan ada inspeksi dari PBB. Ini adalah bulan ketika Batalion Jarot menginfiltrasi kota Surabaya dan mereka ditangkap sama Belanda.
Tapi atas desakan PBB akhirnya dilepaskan lagi ya. Pasukan Jarot ini ada banyak dokumentasinya. Terus serah terima penuh ya tentunya setelah perang berakhir ya. Setelah konferensi meja bundar KMB itu diserahkan penuh ke Indonesia. Ya, ini Mas Rifki udah kembali. Mas mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi penyerahan kota Surabaya. Untuk yang batalion Jarot memang yang berhasil Mas itu kan ada dua. Waktu itu Kolonel Sungkono membentuk dua brigade action, yaitu dari Komando Brawijaya dan Komando Hayam Wuruk. Dari Komando Brawijaya yang berhasil, batalion Jarot itu yang berhasil menerobos Surabaya. Dengan batalion Mayangkaranya. Ya. Jadi diserahkan kan setelah itu Mas ya, setelah KMB ya. Agustus 9 ya Mas Adi. Agustus mulai ada inspeksi dari PBB. Ini pertanyaan lagi, serangan Firefly di Belanda dan di Surabaya, Madura, apakah ada referensinya? Ada Mbak Dian, judulnya seingat saya Rakyat Madura Memperjuangkan Kemerdekaan atau apa ya? Mas ada saya Mas, tapi ada di buku itu kalau yang Madura. Ya, Perlawan Rakyat Madura atau apa ya? Judulnya apa ya Mas? Lupa aku. Ada Madura-Maduranya. Iya benar Mas, Perlawanan Rakyat Madura itu. Tentang Firefly Belanda yang di Madura. Ya, Mas Zaki juga kalau nggak salah ada bukunya juga. Pakai meriam pom-pom. Sekarang meriamnya ada di Museum Brawijaya Malang. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Jadi Iya. di depan kalau kita ke Museum Brawijaya Malang ya, Jalan Ijen itu ada dua benda yang dipajang ya. Satu meriam anti udara itu. Yang satunya tank Jepang yang digunakan pejuang-pejuang Surabaya dalam pertempuran Surabaya. Oh itu gitu. yang dipajang di depan. Untuk lokasinya yang di Madura sendiri itu Mas Adi, apakah yang saat ini jadi pangkalannya Angkatan Laut Madura itu ya? Batu Poron? Batu Poron. Di Poron. Lokasi jatuhnya bukan di Batu Poron, Pak. Oh, bukan ya? Di bangkalannya. Oh, bangkalannya. Socah? Iya. Persawahan. Iya, Socah kalau nggak salah. Iya, Mas Zaki yang pernah lihat nyari lokasinya itu. Iya, lokasinya masih misteri. Di Socah itu Mas ya? Zaki, masih monitor nggak, Mas Zaki? Masih, Mas. Ya, siap. Gimana lokasinya itu? Ya, lokasi tertembak jatuhnya Socah itu kan memang ada di Socah. Pernah saya ulas di Facebook juga, termasuk gambar beberapa puing-puing pesawatnya yang ditembak jatuh F-22 Firefly itu. Oh, iya. Yang memang pada saat itu kan memang ada dua pesawat Firefly yang melakukan patroli di atas Bangkalan. Nah, pada saat mereka mau kembali ke Muara Kerembangan, saat itu yang ditunggu. Jadi pada saat mereka melintas ditembak sama pom-pom double loop itu. Yang nembak Sersan Mayor siapa tuh saya lupa. Oh iya. Oke, karena saya jadi, pernah dapat mention juga sih dari Pak Saiful Jamal kalau nggak salah, itu beliaunya bilang kalau yang menembak jatuh itu adalah ayahnya atau kakeknya gitu. Iya benar. Kakeknya benar. Siapa tuh? Lupa Pak Saiful Jamal. Iya. Memang ya menarik lah berkaitan dengan itu, memang karena fungsinya pesawat Firefly itu pengintaian dan kalau untuk pemboman tidak seberapa lincah, sehingga kenapa dia mudah sekali ditembak, karena memang pesawat itu untuk pesawat pengintaian. Krunya sebenarnya jumlahnya ada 3, yang kalau untuk pelatihan juga ada 3. Gitu. Cuma yang memang jatuh fix di Socah ada 1, hanya saja pengakuannya konon ada 1 lagi yang jatuh di Selat Madura. Cuma itu tidak terkonfirmasi dengan jelas. Yang terkonfirmasi dengan jelas yang F-22, yang kode lambungnya F-22 itu yang jatuh di Socah dan ada puing-puingnya. Oh gitu. Oke.
Iya, masih agak minim juga. Nanti mungkin saya langsung ini ke bukunya Mas Zaki. Di Facebook saya Facebook ya? ulas ada Oke, Iya, oke. Mas Zaki itu dua. apa? Bodobrea ya? Bagaimana, Mas? Yang apa puing-puing pesawat yang ditembak jatuh itu di postingan apa Rodobera Surabaya atau apa ya? Saya lagi Iya, coba nyari sih. Iya. Ada di Termasuk saya posting di Rodeblok juga. Tanggal berapa itu ya postingannya? Lupa saya. udah lama. Saya lagi scroll. Udah lama. Udah lama. Lagi Ya, scroll. tapi kalau diketik Socah gitu atau Firefly keluar kok. Ada muncul dia. Firefly ya? Ya, Firefly kunang-kunang itu. Firefly. Oh iya. Udah ketemu nih. Iya, ada. Ada dua postingan saya. Yang pertama pada saat ditembak, yang kedua pada saat gambar-gambar puing-puingnya yang difoto dari udara sebenarnya tahun 47-an. Yang tidak lama setelah pesawat itu jatuh. Oh iya. Jadi ada bagian belakangnya yang sangat jelas sekali difoto, ada beberapa foto yang saya lampirkan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki tambahannya. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Dari Mas Anika, monggo. Dari keluarga Batalion Sucipto. Silakan. Ya, saat itu kakek saya jadi anak buah Pak Sumadi, Kapten Sumadi. Cuma kondisinya ketika komando ayam buruknya hancur, ketika dia ada terpisah pulang ke kampungnya di Kutuk, dia tertangkap, ada mata-mata pada waktu itu. Akhirnya dia tertawan di penjara Kalisosok, baru ketika penyaran kedaulatan Indonesia dia dikembalikan ke batalionnya di Pak Senanda di Kediri. Habis itu langsung ditugaskan ke Bandung. Peristiwa apa? Itu Pak, mungkin masukannya sampai di situ saja pengetahuan saya. Wah, menarik sekali Mas. Ini cucu pelaku. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya ke Mas Anika David ini, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan? Tidak ada. Oke, teman-teman, kalau kita udah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak ya. Ini sesi kali ini kita akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya ya, meluangkan waktu malam ini kita kumpul bareng, diskusi bareng, ngobrol. Ini nambah kenalan lagi nih, Mas Anika David. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bisa berkenal dengan teman-teman di sini. Mungkin sama-sama. Iya, mungkin ke depan bisa saling silaturahmi. Amin. Terima kasih waktunya malam ini. Oke, teman-teman. Mas Zaki. Foto seperti biasa ya, foto bareng dulu yuk. Monggo dibuka kameranya. Oke, saya ambil ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi ya nanti di Zoom selanjutnya. Makasih Mas Adi. Oke, terima kasih Mas semuanya. Mas Adi, Mas Rifki. Mas Rifki, mantap. Terima kasih Mas Adi.